bicara tentang kemerdekaan. Dirgahayu NKRI, harga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena momen ini kita ibadah minggu, tetapi juga kita dalam suasana memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, peringatan 17 Agustus ini ada yang spesifik bahwa upacara 17 Agustus dilaksanakan di ibu kota Nusantara yang ada di Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Menandai awal mulainya aktivitas ibu kota negara RI yang kita cintai ini sudah mulai. Jadi ibu kota negara kita sudah mulai di Kalimantan, sudah dekat dengan Palu. Sudah dekat dengan kita yang di Banggai. Kita berdoa supaya semuanya berjalan lancar. Itu pembukaan. Mendasari semuanya itu, mari kita buka firman Tuhan. Tentunya yang berbicara tentang kemerdekaan. Galatia pasal 5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada pasalnya yang kelima. Ayat pertama sampai ayat 15. Tidak terlalu pendek, tetapi juga tidak terlalu panjang. Perikop ini. Kemerdekaan Kristen diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Semari kita baca bergantian. Saya agak baca ayat pertama, dua jemaat kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa,
Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sampai pada detik ini firman Tuhan ini masih dibaca dan kita dengar secara gratis. Ya. Pada suatu ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, firman sudah tertutup. Ya. Kebetulan Anda sangat memerlukan mencari belajar firman karena saya sudah bertobat. Saya mau merubah hidup saya yang lama menjadi hidup yang baru, yang berkenan, tetapi di mana pedomannya? Waktunya sudah selesai, sudah tidak ada. Jadi mumpung sekarang masih gratis, bisa kita baca di rumah di mana-mana, bisa kita mendengar pendeta berkhotbah seberapa waktu yang diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita ibadah dua momen yang kita mau rangkaikan. Momen ibadah minggu bertepatan kemarin tanggal 17 Agustus. Kita memperingati hari ulang tahun NKRI yang ke-79. Jadi sedikit kita sebelum masuk dalam inti pembahasan kita. Di dalam ayatnya yang ke-6, dalam pembacaan Galatia 5 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iya. Rupanya di Galatia ada pengajaran, ya, ada pengajar-pengajar yang menyusupkan pengajarannya, ya. Karena latar belakang itu orang-orang yang latar belakangnya orang Yahudi juga ada, kemudian dari bangsa-bangsa lain juga ada oleh penginjilan para rasul. Mereka menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi gaya kehidupan mereka sehari-hari masih campur baur Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi ada pengajar-pengajar yang masuk katanya, walaupun kamu sudah ikut Kristus, tetapi kebiasaan kita yang lama itu masih tetap dilakukan. Nah inilah perlu para rasul, khususnya Rasul Paulus, mau menjelaskan kepada jemaat. Ya. Akibat pencampur adukan ini kepercayaan yang masih campur baur. Maka inilah yang mengakibatkan perhambaan. Ya. Kemerdekaan itu lawannya perhambaan atau perbudakan. Ya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat yang tertulis itu kalau dilanggar satu bagian saja. Kalau saya tidak salah Pak Gembala yang masih hafal ada 600 lebih aturan hukum Taurat. Saya seorang yang berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya berusaha melakukan. Mungkin sudah 600 aturan yang saya tepati. Tinggal DP sisa. Saya belum atau tidak mampu lakukan. Maka di sini dinyatakan itu batal semuanya. Sehingga kesalehan, kebaikan yang kita sudah bangun di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Sama dengan kain kotor.
Olehnya Rasul Paulus mengatakan hanya oleh iman yang dikerjakan oleh kasih. Sambil beriman kita lakukan kasih Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya beriman saja. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa disertai sikap perbuatan itu kosong. Tidak ada artinya. Tapi pertama-tama siapa yang kita imani? Kepada siapa kita beriman? Beriman kan kita percaya. Kita berserah, bergantung sepenuhnya kepada seorang oknum atau seorang pribadi yang melebihi kita. Ya. Bangsa-bangsa pada zaman Alkitab belum mengenal Allah Israel. Sehingga yang mereka anggap penguasa itu adalah dewa-dewa. Di tanah Israel sana, di Kanaan sana, terkenal dengan dewa El. Itulah asal mula sehingga disesuaikan dengan bahasa masing-masing di dunia ini, timbul kata Allah. Bagi orang Kristen bilang Allah, kalau yang lainnya menyebutnya dengan lafal yang agak berbeda. Artinya El itu atau Allah penguasa yang dialami oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itulah yang menguasai, itulah yang memperhamba mereka, itulah yang memperbudak mereka. Tapi kita lihat awal manusia jatuh ke dalam dosa, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu sendiri telah menyiapkan penyelamatan Bapak Ibu sekalian. Kejadian 3 ayat 15 tersirat di sana. Yesus Kristus adalah juru selamat. Memang banyak penguasa-penguasa yang mau menyelamatkan. Kalau kita minta mereka kasih juga. Dan memang dari awal setelah manusia memberontak, yang di belakang manusia itu dijalani oleh sang iblis, yang namanya roh jahat, setan dan lain sebagainya, itu yang mendalangi manusia sehingga memberontak terhadap Allah. Sehingga manusia yang memberontak ini masuk dalam zona penjajahan. Yang kita kait-kaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi ini kita sudah sendiri sentuh mengenai penjajahan secara rohani. Bapak Ibu sekalian, dalam arti rohani Bapak Ibu sekalian, kita diperhamba dengan aturan-aturan. Ya. Sebelum Kristus datang sebagai yang memerdekakan kita, maka aturan-aturan itu sangat-sangat luar biasa. Yang tertulis dalam hukum Taurat. Tadi saya sudah katakan ada 600 lebih aturan. Setiap manusia yang sempurna, yang dianggap layak di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, harus mematuhi aturan ini tanpa meninggalkan satu bagian pun. Pertanyaannya, kalau kita manusia, apakah ada yang mampu melaksanakan? Para imam orang Farisi ngaku-ngaku bisa melaksanakan. Katanya mereka hidup saleh. Tapi sebenarnya mereka gagal. Yang Yesus ilustrasikan. Ada seorang dirampok berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun atau perampok. Hartanya habis diambil, dia juga dianiaya, dipukuli babak belur. Jatuh terkapar di tanah. Lewat seorang imam. Pejabat, kalau sekarang mungkin pejabat agama ya, pejabat gereja mungkin ya, ketua sinode ke, anggota sinode ke, ataupun guru Jumat. Karena imam. Kemudian datang lagi orang Lewi. Orang Lewi juga
Orang yang berprofesi dalam pelayanan bait Allah. Pengelilik. Ada apa sana? Orang tidak mau campur tangan. Tidak tergerak hati dengan belas kasihan. Padahal jabatan mereka itu luar biasa. Jabatan mereka tidak mencerminkan perbuatan mereka. Mereka lebih tahu seluruh Taurat dan isi kitab ini. Tetapi nyatanya seperti itu. Bukan nol besar, tapi minus. Kenapa saya katakan minus? Karena dia lilit. Dia menyingkir. Kalau masih lewat, dia lihat, dia raba-raba biar tidak kasih doi. Saya kira masih nol. Tapi ini menyingkir berarti minus. Lebih dari nol. Yesus sindir gaya hidup yang seperti ini. Sehingga aturan-aturan yang mereka lakukan itu hanya untuk membebani orang yang lain. Iya. Jadi ini yang menggerogoti kehidupan manusia. Ya. Kadangkala kita terjebak dalam perhambaan aturan. Ya. Mungkin secara fisik supaya orang lihat kita bisa melakukan. Suatu kewajiban keagamaan itu hanya bisa dipertontonkan melalui apa yang kita ikuti melalui aturan agama itu. Tapi pertanyaannya di dalam hati kita, apa benar begitu? Apa yang kita lakukan itu tulus? Karena inti segala aturan hukum Taurat ini disimpulkan oleh Yesus Kristus hanya dua. Kita perlihatkan, kita mengenal dan mengasihi Allah atau Tuhan. Dan yang kedua, kita perlihatkan, kita demonstrasikan dalam hubungan kita secara manusia. Yesus yang memerdekakan kita dari perhambaan itu. Ya. Lihat di sini. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sampai sekarang kita boleh koreksi. Warna kekristenan kita apa tidak masih karambak ya? Artinya abal-abal. Jadi harus begini. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lalu harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Dan kita yang baru datang menguasai hidup kita. Sehingga ada pembaharuan akal budi. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, bukan aku lagi. Sekarang aku bukan aku lagi. Kita pun demikian. Kalau benar Yesus Kristus sebagai penyelamat, sebagai yang memerdekakan kita, kita terima, kemudian dia masuk menguasai hidup kita, maka ada yang baru dalam pola hidup kita. Ada yang berbeda. Ada yang berubah. Karena manusia terikat dengan aturan-aturan itu sehingga terbawa-bawa. Sehingga beberapa agama timbul di dunia ini tetap memodifikasi dari aturan Taurat ini. Dengan agama yang ada mereka memodifikasi, mereka seperti mengambil sebagian-sebagian. Kalau di dalam Kristus ini, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Tadi yang 600 lebih, aturan tidak ada manusia pun yang bisa. Yang bisa hanya Yesus Kristus. Karena dia dari sorga, dari Allah. Cuma kedatangannya karena dia lahir sama Ibu Maria, maka dia seperti kita manusia juga. Tapi dia 100% Allah.
Sehingga dia bisa 600 lebih aturan itu dia bisa taati semua. Lantas kita. Ya itulah. Sehingga ayat 5, ayat 4 tadi, kamu lepas jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Di dalam Kristus kita hidup dalam kasih karunia. Pemberian cuma-cuma. Kasih karunia ini berulang-ulang saya katakan. Hadiah buat yang tidak juara. Hadiah buat yang tidak layak. Bapak Ibu sekalian, aneh kah? Di dunia ini kalau mau dihadiahi piala pasti yang juara. Main poli menang, kasih piala, kasih duit, kasih rumah, kasih mobil. Tapi namanya kasih karunia Allah ini di dalam yang dipertontonkan di dalam kasih Kristus ini diberikan kepada yang tidak layak. Seharusnya tidak diberi. Karena upah dosa lantaran pelanggaran mereka melawan ketetapan Tuhan, yang menanti hanyalah kebinasaan. Yang kita kenal dengan penghukuman kekal di neraka jahanam, Tuhan bilang. Itu akibat dosa. Tapi bagi kita yang percaya, kita ada seorang proklamator yang memerdekakan kita. Yang memerdekakan itu adalah Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah. Dia sayang walaupun kita sudah memberontak. Hidup kita sudah jauh berjalan mengikuti hawa nafsu kita. Kadangkala nanti sesusah baru sadar. Saya salah jauh. Tapi di mana tempat saya memohon. Supaya dosa saya, pelanggaran saya yang sudah besar ini. Saya mau tebus dengan apa? Kalau hanya perbuatan baik saat ini baik, besok tidak lagi. Cuma gali lubang, tutup lubang. Itulah manusia kita penuh dengan kelemahan. Mau pura-pura baik tetapi hati nuraninya tetap merancangkan hal-hal yang tidak baik. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus perjuangan antara hukum Taurat dan dosa. Aku manusia celaka. Tetapi syukur karena Yesus Kristus mengambil alih keadaan kita yang luar biasa celakanya. Di dalam Yesus, Paulus berbalik dari manusia celaka menjadi manusia yang tangguh, manusia yang punya pengharapan, memperjuangkan pelayanan yang diberikan kepadanya, yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan panggilannya sampai akhir hayatnya. Sampai menjelang dipenggal kepalanya di penjara Roma, dia terus memberitakan Injil keselamatan ini kepada jemaat Efesus, Filipi, Kolose, dan lain sebagainya. Karena dia katakan, bagiku tidak ada yang memisahkan. Orang percaya kepada Yesus tidak ada satu hal yang memisahkan dia. Tidak ada hal yang berat yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Rasul Paulus bilang. Kelaparan, pedang, peperangan, kebinasaan, penguasa-penguasa yang mengintimidasi kita. Tidak akan. Jadi bersyukurlah kita ada orang yang menolong kita. Iya. Sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Sebagaimana yang selalu nyanyikan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang Anda hadapi. Kita punya iman, kita punya pengharapan. Pengharapan itu ada di dalam janji Tuhan. Hidup kita bukan berakhir sampai di kolong langit ini. Hidup kita tidak berakhir hanya sampai kita di liang lahat. Tapi Yesus memberikan kemerdekaan. Mengatasi maut. Yesus bangkit yang katakan, maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah senangmu? Hidup kita akan hidup kekal selama-lamanya. Karena Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Yesus adalah hidup kekal itu sendiri.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di jemaat Galatia ini ada yang ganggu-ganggu kan, tadi saya sudah bilang. Saya kira di sini juga walaupun tidak ada secara nyata ada guru-guru yang mengganggu, tapi justru pikiran kita sendiri yang mengganggu diri kita sendiri kan. Sehingga cara penerimaan kita terhadap Tuhan kepada Yesus itu juga ada yang abal-abal. Ya. Bagi kita orang percaya Yesus itu di atas segalanya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Kalau kita pahami Allah itu hidup, kalau hidup dia berkarya di mana? Kalau bisa kita lihat, kita tidak lihat dengan mata di mana itu Allah. Tapi kita bisa melihat ciptaannya lewat tumbuh-tumbuhan. Itu penyataan umum. Itu penyataan Allah, penyataan diri secara umum. Tapi di dalam Yesus Kristus ini, dia penyataan khusus. Sehingga Yesus mengaku, Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita menyembah Allah yang Esa itu, Allah itu Esa, Allah kita satu saja, tapi hanya melalui Yesus Kristus. Di sana Allah yang Esa itu. Itu iman kita sebagai orang Kristen. Karena dia yang memberi pengharapan kepada kita. Dia yang berjanji. Dia juga yang datang. Dia juga yang membayar lunas segala hutang dosa kita. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kembali lagi ke iman tadi. Itu bukan hasil usahamu. Tidak ada keselamatan yang diusahakan oleh kita sebagai manusia. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah itulah. Pemberian Allah. Kemudian ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada. Jadi kalau demikian, apa yang kita buat? Kalau tidak ada usaha-usaha. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu sekalian. Saya kelihatan baik hati, kasih orang ini, tetapi bukan untuk menyogok Tuhan supaya saya selamat. Tidak. Saya merasa sudah diselamatkan. Saya sudah ada di dalam Kristus sehingga saya menjadi ciptaan baru. Maka karakter Kristus itu adalah selama pelayanannya, dia melihat orang banyak, dia tergerak hati oleh belas kasihan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kita Bapak-Bapak sebagai jemaat orang percaya kita harus baik hati. Karena Kristus ada dalam kita. Bukan mencari supaya dikumpul-kumpul kebaikan kita untuk selamat. Enggak. Menerima dulu. Menerima dulu Yesus sebagai juru selamat. Kemudian sebagai ungkapannya. Hidup baru. Ciptaan yang baru. Sehingga kelihatan kita hidup dalam kasih. Kenapa? Karena kehidupan orang, komunitas orang Kristen itu dasar ajarannya adalah kasih. Ya, maka itulah yang kita harus pertontonkan dalam sepanjang hidup kita, baik dalam suka duka maupun dalam bergembira ataupun dalam keadaan kena musibah, kita mewarnai semua keadaan itu dengan kasih. Kalau tidak, kita tidak mengerti kita ini ada di mana. Iya. Kita ini ada di mana? Kalau tidak demikian berarti kita cuma menerima Yesus tapi hati Yesus tidak ada sama kita. Sama dengan itu imam tadi. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu. Bersyukurlah kita ada yang menolong. Maka kita harus respon.
kasih Allah itu luar biasa. Kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Kayak yang dirindukan oleh dunia ini adalah juru selamat. Penyelamatan ini adalah kebutuhan yang paling penting. Kalau cuma doi tidak ada, belum apa-apa. Ya. Kalau belum dapat sesuatu yang kita dambakan, cita-cita supaya saya hidup begini, berhasil begini, begitu. Itu belum apa-apa. Pertanyaannya, apakah Anda tetap melekat berakar di dalam Yesus Kristus? Itu tujuan kita. Itu kualitas kita yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian. Hidup beriman itu adalah hidup berekspresi dengan Allah dan sesama. Kenapa kita nyanyi-nyanyi di sini gembira-gembira, sedangkan yang pulang di rumah ada yang sakit gigi, ada yang kekurangan ini dan itu, tapi sampai di sini nyanyi-nyanyi sorak-sorak lagi. Alasannya apa? Karena kita tahu akhir ini, akhir hidup ini bersama Yesus tidak sia-sia. Jangan goyah, karena dengan persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tidak akan membatasi. Tidak membatasi, oh saat ini sampai istri atau suami sementara sakit saya masih berdiam diri. Wah, ya kalau berdiam diri begini, akhirnya iblis berbisik. Kamu itu sudah dibenci, tahu. Tidak usah datang gereja. Jadi, pikiran Bapak Ibu sekalian, kita sekalian jangan sampai kosong. Harus ada ekspresi membangun komunitas hubungan yang intim dengan pencipta kita di dalam Yesus Kristus. Kalau dia bertindak, tidak ada yang mustahil bagi kita. Oke, kita bersyukur, kita sudah merdeka. Indonesia saya sudah paparkan tadi, secara nasional, kemudian secara rohani kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Iya. Jadi dosa diselesaikan hanya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Perjanjian lama kalau dosa diselesaikan hanya melalui ada binatang yang dikorbankan, darahnya itu tertumpah sebagai penebus dosa. Tapi Ibrani 10 ayat 1 mengatakan semua korban darah itu hanya bayangannya saja. Bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah anak domba Allah yang tidak bercacat. Ya, kata-kata Alkitab ini banyak mengandung kata-kata kiasan, Bapak Ibu sekalian. Yesus Kristus dibilang anak domba. Kenapa dibilang demikian? Ya, kalau anak domba perjanjian lama, itu disembeli, darahnya keluar. Anak domba Allah Yesus Kristus juga seperti disembeli melalui penderitaannya. Darahnya keluar. Waktu diarak, sampai di kayu salib, ditusuk lagi lambungnya, keluar darah. Itulah cara Allah menyelamatkan. Asal kita percaya. Salib itu adalah kekuatan bagi kita yang percaya. Tapi bagi yang tidak percaya, peristiwa penyaliban Yesus itu adalah kebodohan. Masa Tuhan disalib? Masa Tuhan lemah begitu? Tapi orang percaya seperti kita sudah mampu menjawab kalau ada olok-olok seperti itu. Yang disalib itu manusianya. Karena cintanya sama kita. Tapi buktinya juga hidup pada hari ketiga. Kita bergembira, kita punya Tuhan Allah yang hidup. Bukan mati. Kuburnya kosong di sana. Tinggal batu yang ada. Tinggal kain kapan yang ada. Iya. Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah dimerdekakan, maka tadi kita terus-menerus memperbaharui hidup ini. Sampai pengenalan kita kepada Yesus Kristus makin hari makin mendalam dan diperbaharui cara berpikir kita sehingga situasi apapun tidak akan
mengecewakan kita. Kita tidak marah, kita tidak kecewa sama Tuhan. Tetapi kita paham bahwa ada saat-saatnya Tuhan menguji iman kita. Iman kita diuji supaya kita tekun. Supaya kita tahan uji. Sehingga kita cemerlang. Seperti emas yang dibakar di dalam api. Dia lebih mengkilat. Itu maksudnya. Di dalam Kristus tidak ada kutukan lagi. Tidak ada penghukuman bagi kita. Tapi kalau ada penderitaan-penderitaan sedikit, hal apapun yang kita hadapi, sakit atau apa, dia tidak boleh kecewa. Karena itu sebagai pengujian kita. Kadang-kala serta kita ada halangan sedikit, kita mau lupakan Tuhan. Menyebut Tuhan juga tidak mau. Karena apa? Sudah kecewa. Doanya tidak dijawab. Bukan tidak dijawab, tapi Tuhan memperhitungkan yang terbaik buat kita. Di hadapan Tuhan kita ini seperti anak-anak kecil. Kadang-kala kita meminta sesuatu yang kita tidak paham. Kadang-kala kita seperti anak-anak kecil yang minta, "Papa kasih saya uang 1 juta." Papa itu tidak kasih. Kalau papanya tidak berhikmat, dia kasih. Anak kecil seperti ini dikasih uang 1 juta, bikin apa? Penjual berondong semua. Tentunya Allah memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Jangan memaksa Tuhan. Tuhan kita memerdekakan kita dari segala perhambaan. Termasuk cara hidup, gaya hidup itu. Ayat 13 mengatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi 2 hal yang kemerdekaan ini, 2 hal yang diingatkan dalam Galatia 5 ayat 13 ini. Kita mengisi kemerdekaan ini kalau di Indonesia dengan pembangunan. Pembangunan secara manusia seutuhnya. Ya, inteleknya, rohaninya, fisiknya, pembangunan, jalan tol, gedung-gedung. Wow, luar biasa di Indonesia dibangun. Kalau rohani kita apa yang kita bangun setelah dimerdekakan? Dengan mencoba-coba atau melirik, tertarik lagi pada hal-hal yang Anda sudah tinggalkan. Artinya, babi kembali ke kubangannya. Kembali ke yang lama. Yang kedua, nah ini penting sekali. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini tandanya orang yang dimerdekakan. Melayani sesama orang dengan kasih. Jadi ini harus lengkap. Melayani dengan kasih. Jangan cuma melayani doang. Melayani, sibuk melayani tanpa didasari kesadaran kasih yang dalam. Suatu saat dia marah juga. Jadi bosan. Sama dengan murid-murid Tuhan. Bosan dengan dikerumuni orang banyak, bilang, guru suruh mereka pulang. Kan di tempat ini tidak ada makanan. Tapi Yesus mengatakan, jangan, nanti mereka pingsan di jalan. Suruh mereka duduk. Peristiwa 5 roti 2 ikan. Pemikiran Yesus ini harus kelihatan dalam kehidupan gerejanya sampai saat ini. Tergerak hati dengan belas kasihan. Kita merdeka dari bangsa Indonesia, dijajah oleh penjajah, kita harus isi dengan pembangunan. Dengan mentalitas dan kualitas SDM, sumber daya manusia, yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain seperti Jepang, Belanda, dan negara-negara yang maju. Kita juga akan menuju negara yang maju. Karena kita lihat kerangkanya luar biasa. Secara iman, kita sudah dimerdekakan. Apa yang kita lakukan? 2 poin yang Rasul Paulus katakan. Takut akan Tuhan sebagai perwujudan tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan yang lalu. Yang lalu sudah berlalu, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Pola hidup kita berubah.
Yang kedua, layanilah seorang yang lain dengan kasih. Jangan melayani dengan dasar yang lain. Layani dengan kasih artinya layani dengan metode pola Yesus Kristus. Kalau pakai yang lain, suatu ketika akan dapat batunya. Suatu ketika akan dapat hasilnya yang mengecewakan. Layani dengan kasih. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya.